Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai laju pertumbuhan ikan cakalang. Adapun anggota dari kelompok 2 ada Tiara Lutfiah Sarah Amini, Ferry Fendi Wardana, Zalfa Nurul Abidah, Oktavia Dwi Wahyuningsih, Anggreni Septia Regina Lubis, Adinata Hiskia, Patricia Dita Maharani, Siti Fatimah, Devin Mahardika Kristiawan, Putriani Borusi Matupang, dan Fadika Zidarakana. Baik, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Laut Flores adalah kawasan perairan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia selain Selat Makassar, Teluk Bon, dan Laut Bali, di mana ikan cakalang banyak dimanfaatkan oleh nelayan dengan berbagai jenis teknologi penangkapan ikan seperti pulsen tanpa rumpon, pulsen plus rumpon, jaring insang hanyut, dan pancing tangan. Lalu peneliti menduga bahwa penangkapan dan kondisi perairan dapat menyebabkan perbedaan struktur ukuran, umur, dan pertumbuhan cakalang hasil tangkapan nelayan. Komposisi ukuran ikan cakalang yang tertangkap dengan pool and line di perairan Teluk Bon bervariasi menurut musim dan daerah penangkapan, serta berbeda antara rumpon dan non-rumpon. Demikian pula dalam hal pertumbuhan memberikan hasil yang berbeda-beda menurut daerah penangkapan dan musim penangkapan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis laju pertumbuhan panjang asimoplot ikan cakalang di perairan Laut Flores Barat, DPI Bulukamba pada musim timur. Selanjutnya yaitu ikan cakalang. Ikan cakalang merupakan spesies ikan yang dapat bermigrasi dengan jauh atau highly migratory species, serta tersebar di seluruh perairan tropis dan subtropis. Kelangsungan hidup ikan cakalang sangat dipengaruhi oleh keberadaan mangsa, suhu yang sesuai, serta oksigen yang dibutuhkan. Hal tersebut mengakibatkan distribusi spasial ikan cakalang bersifat musiman dan berpola tahunan. Ikan cakalang banyak dimanfaatkan oleh nelayan dengan berbagai jenis teknologi penangkapan ikan seperti pulsein tanpa rumpon, pulsein plus rumpon, jaring insang hanyut, serta pancing tangan. Selanjutnya yaitu metode pengambilan sampel. Data primer utama dalam penelitian ini adalah ukuran atau panjang ikan cakalang, jumlah tangkapan, dan lokasi daerah penangkapan ikan. Data tersebut dikumpulkan dari nelayan komersial dengan cara mengikuti kegiatan penangkapan oleh nelayan yang menggunakan pulsein plus rumpan, dan jaring insang permukaan. Data primer kondisi oseanografis daerah penangkapan meliputi kecepatan dan arah arus, kedalaman perairan, posisi lintang, dan bujur lokasi penangkapan, suhu perairan, salinitas, juga secara in situ saat operasi penangkapan ikan dilakukan. Untuk memperbanyak jumlah ikan yang diamati, maka juga dilakukan pengukuran ikan di tempat pendaratan ikan-ikan. Data sekunder seperti produksi tahunan ikan cakalang, unit upaya tahunan, lama musim penangkapan, dan sebagainya dikumpulkan melalui desk studi dan penelusuran literatur. Selanjutnya yaitu lokasi sampling. Nah, untuk lokasi sampling dari dua penelitian rujukan ini diambil dari perairan Teluk Bone yang terletak di Sulawesi Selatan dengan pembagian 3 zonasi, yaitu zona utara, tengah, dan selatan. Kerim et al. Tahun 2019 menyebutkan bahwa daerah perairan Teluk Bone merupakan salah satu kawasan perairan di Pulau Sulawesi yang terletak di antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Nah, untuk secara spesifik, lokasi pengambilan spesies ini dilakukan pada DPI Bulukamba, Laut Flores Barat di perairan Teluk Bone. Nah, selanjutnya yaitu waktu sampling. Untuk waktu samplingnya sendiri, itu untuk kisaran panjang rata-rata, dan ukuran domain ikan cakalang yang tertangkap menurut musim penangkapan, musim timur, dan musim peralihan timur ke barat. Untuk yang selanjutnya adalah alat dan bahan.
alat dan bahan pada penelitian mengenai kelompok umur dan pertumbuhan ikan cakalang di perairan Laut Flores meliputi ikan cakalang, kapal ikan, rumpon, GPS, current meter, salinometer, fish finder, kamera digital, termometer digital, papan ukur, timbangan digital, komputer, dan perangkat lunaknya. Untuk kegunaan masing-masing bahan dan peralatan tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Bisa di next. Ya, selanjutnya ada metode Ford-Waldford plot. Metode Ford-Waldford plot ini diperkenalkan untuk memperkirakan L infinity dan K dari rata-rata data panjang pada usia ikan. Ford-Waldford plot menunjukkan bahwa plot LT plus 1 versus LT untuk data panjang yang mengikuti tipikal VBGM linear dengan kemiringan sama dengan E min K. Titik di mana hubungan linear antara LT plus 1 dan LT memotong garis 1:1 dan setara dengan 45 derajat adalah perkiraan dari L infinity. Dapat dilihat di bawah terdapat sebuah diagram yang menunjukkan simulasi atau menunjukkan di mana titik hubungan linear antara LT plus 1 dan LT saling memotong garis dengan perbandingan 1:1 dalam derajat kisaran 45 derajat dengan L infinity 340,5 dan K 0,352. Next. Lalu manipulasi secara aljabar dua pengamatan tentang plot Ford-Waldford dapat digunakan untuk memberikan nilai awal yang masuk akal untuk L infinity dan juga K. Ford-Waldford plot dapat digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan dan pertambahan panjang yang dapat dikombinasikan dengan VBGF atau von Beltanavli Growth Function. Dan pertambahan panjang dapat dirumuskan dengan fungsi DL per DT itu equal atau sama dengan A plus B dikali LT. LT sama dengan L infinity dalam kurung 1 min E min K dalam kurung 1 min 1 0. Lalu untuk WT sama dengan W infinity dalam kurung 1 kurang E pangkat min K dalam kurung T min T0 kurung tutup pangkat 3. Satu hal yang penting dari persamaan pertumbuhan dari von Beltanavli Growth Function atau VBGF adalah jika T sama dengan 1 tahun, sehingga slope tersebut menjadi min dalam kurung 1 min E pangkat min K dan akan membentuk sebuah persamaan yaitu LI plus T sama dengan L infinity dalam kurung 1 dikurang E pangkat min K kurung tutup ditambah E pangkat min K dikali L. Dan jika T sama dengan 1, maka persamaan akan menjadi L T plus 1 sama dengan L infinity dalam kurung 1 min E pangkat min K kurung tutup ditambah E pangkat min K dikali LT. Persamaan di atas merupakan persamaan linear dengan persamaan simbol sebagai berikut, yaitu LT plus 1 itu sama dengan atau equal dengan Y, L infinity dalam kurung 1 min E pangkat min K itu equal atau sama dengan A, sementara E pangkat min K itu equal atau sama dengan B, sementara LT itu equal atau sama dengan X. Next. Lalu persamaan garis lurus dengan slope positif atau E pangkat min K disebut sebagai garis Ford-Waldford, di mana titik potong garis tersebut merupakan garis 45 derajat, di mana LT sama dengan LT plus 1 adalah L infinity. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan bahwa persamaan garis lurus dengan slope positif dengan titik potong yang merupakan garis 45 derajat. Dan hal itu menunjukkan LT sama dengan LT plus 1 adalah equal atau sama dengan L infinity. Lalu selanjutnya, L infinity dan K dapat kita peroleh secara langsung melalui parameter garis regresi atau dengan menggunakan kertas grafik, dan dapat diestimasi melalui titik observasi tertentu dari data panjang dan umur melalui rumus T0 sama dengan T ditambah 1 per K dikali H dikali L infinity min LT dibagi L infinity. Dan jikalau diketahui panjang ikan pada saat ditetaskan atau dapat disimbolkan dengan L0, maka rumus tersebut pun berubah menjadi T0 sama dengan 1 per K dikali H dikali L infinity min LT dibagi L infinity. Dan jika parameter FBGE atau von Beltanavli Growth Function
tersebut sudah dapat diperoleh, maka kita dapat membuat suatu kunci hubungan antara panjang atau pertumbuhan, dalam hal ini growth, dengan umur atau age melalui dynamic pool model. Next. Oke, untuk yang selanjutnya adalah analisis data dari jurnal yang sudah kita review. Nah, berikut merupakan data umur dan panjang ikan cakalang yang diperoleh dari sampling di Laut Flores Barat DPI Bulukumba pada musim timur dengan L0 yang bernilai 30 cm. Dapat dilihat pada layar ada tabel umur dan juga musim timur, panjang di musim timur. Kemudian juga sudah dicari yaitu LT-nya, kemudian LT plus 1 dengan menambahkan waktu ditambah 1, kemudian juga DL per DT. Lalu yang saat ini kita cari adalah berapakah nilai K, L infinite, dan juga T0. Mungkin bisa di next. Nah, untuk model metode fourth-wall-fourth plot sendiri pada kasus atau penelitian ini berdasarkan data yang sudah ditampilkan tadi, panjang ikan cakalang tersebut diperoleh grafis sebagai berikut melalui perhitungan analisis melalui Excel. Nah, ini bisa dilihat persamaannya sama dengan Y sama dengan 0,6376x ditambah 38,413. Next. Nah, dari plot tersebut dapat disimpulkan bahwa B slope sama dengan E pangkat minus K. Berdasarkan hal tersebut, maka K sama dengan logaritma natural dari B. B sendiri sudah diketahui melalui analisis melalui Excel, yaitu bernilai 0,63762, sehingga K dapat diperoleh dari logaritma natural dari nilai B tersebut, sehingga dihasilkan nilai yaitu 0,4499 yang bernilai absolut. Jadi maupun dia minus, dia akan tetap bernilai absolut atau plus. Kemudian untuk L infinity atau panjang infinite dapat kita hitung dengan cara menentukan titik potong antara garis regresi dengan garis yang dibentuk oleh sudut 45 derajat, yaitu Y sama dengan X, sehingga akan didapatkan nilai X sebesar 106. Hal ini berarti L infinite atau panjang infinity dari ikan cakalang itu adalah 106 cm. Sedangkan T0 dapat dihitung langsung melalui rumus yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, sehingga didapatkan hasil 0,7393 atau dapat dibulatkan menjadi 0,7 tahun. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan metode plot, hasil dan kesimpulan yang kami dapatkan adalah pertumbuhan populasi ikan cakalang yang tertangkap di perairan laut Flores Barat atau DPI sekitar perairan Bulukumba pada musim timur relatif lambat, yaitu di mana K lebih kecil dari 0,5 per tahun. Ikan cakalang yang tertangkap di perairan laut Flores Barat pada musim timur dapat mencapai panjang antiplot 106 cm dan laju pertumbuhan 0,45 per tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi perairan di mana pada musim tinggi salinitas dan suhu perairan meningkat. Ikan cakalang dalam pertumbuhannya selain dipengaruhi dan oleh kesediaan makanan, juga memerlukan kondisi oceanografis sesuai. Oke, berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan dalam penyusunan PPT pada hari ini. Apabila Anda perkataan yang kurang berkenan dan materi yang kurang juga dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.